Gue tahu, hidup di zaman sekarang tuh rasanya kayak lagi balap lari di treadmill. Lihat iklan di Instagram, teman lo liburan ke Bali, koleganya naik jabatan, yang lain nikah, beli rumah, punya mobil baru, dan tanpa sadar, otak lo mulai komat-kamit. Kapan gue? Kok gue masih di sini aja? Rasanya kayak bahagia itu adalah checklist yang belum keisi, dan checklistnya panjang banget. Terus gue kepikiran, apa benar sih bahagia itu harus punya segalanya dulu? Halo, selamat datang lagi di Logika Tenang. Di video ini, gue ajak lo untuk napas sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Kita nggak akan bahas teori yang berat-berat. Cuma pengen ngobrol aja tentang satu filosofi kuno yang ternyata relevan banget buat kita yang hidup di era rush hour ini. Stoikisme. Dan inti pembicaraan kita hari ini sederhana. Gimana caranya bisa bahagia tanpa harus nunggu punya segalanya? Bahagia dengan apa yang ada di depan kita sekarang. Bagian 1. Apa yang benar-benar bisa kita kendaliin? Stoikisme punya konsep sederhana yang powerful banget. Mereka ngebagi dunia ini cuma jadi dua. Hal-hal yang ada di dalam kendali kita dan hal-hal yang enggak. Coba lo pikir. Lo bisa kendalikan apa? Usaha lo, tindakan lo, kata-kata lo, reaksi lo, pikiran lo. Itu aja. Titik. Nah, yang nggak bisa lo kendalikan apa? Cuaca, lalu lintas, opini orang lain, hasil akhir, masa lalu, masa depan. Sekarang, coba lo inget-ingat. Berapa banyak energi mental dan emosi yang kita buang untuk hal-hal yang ada di kolom nggak bisa dikendaliin tadi. Kita stres karena macet. Padahal ya, kita nggak bisa bikin jalanan itu lengang. Kita bete karena komentar orang. Padahal ya, mulut orang itu bukan remote control yang bisa kita setel. Filsuf Stoik Epictetus bilang gini, kebahagiaan dan kebebasan dimulai dengan pemahaman yang jelas tentang satu prinsip. Beberapa hal ada dalam kendali kita dan beberapa hal tidak. Jadi, langkah pertama buat bahagia, urusin yang bisa diurus dan bodo amat sama yang lain. Bukan bodo amat yang masa bodoh, tapi bodo amat yang wise. Karena lo sadar, itu di luar kapasitas lo. Bagian 2, ekspektasi versus realita. Ini nih yang sering bikin kita kecewa berat. Ekspektasi. Kita sering banget ngebayangin hidup ini harus berjalan sesuai skenario ideal yang kita tulis di kepala. Harus dapat kerjaan A, harus dipuji B, harus punya hubungan yang C. Pas kenyataannya nggak sesuai ya, ambiar, dunia serasa kiamat. Stoikisme ngajarin kita untuk mempraktikkan premeditatio malorum. Namanya sedam, tapi konsepnya sederhana. Bayangin hal terburuk yang bisa terjadi. Bukan untuk jadi pesimis, tapi untuk mempersiapkan mental. Contoh gampang, lo mau presentasi. Daripada cuma membayangkan semuanya lancar dan dipuji bos, coba bayangkan juga, gimana kalau proyektornya rusak? Gimana kalau ada yang nanya dan gue nggak bisa jawab? Gimana kalau bosnya lagi bad mood? Dengan membayangkannya, lo jadi punya plan B. Dan yang paling penting, ketika hal kurang ideal itu beneran terjadi, lo nggak langsung drop, lo cuma angguk-angguk, oh, yang ini toh yang terjadi. Oke, gue siap. Ini bikin lo jadi lebih anti-fragile. Bukan cuma kuat, tapi bisa tumbuh dari hal-hal yang nggak sesuai ekspektasi. Bagian 3, seni bersyukur ala Stoik, atau lo sudah punya banyak banget. Kita kembali ke pertanyaan awal. Kok rasanya kita selalu kurang? Jawabannya adalah karena kita terbiasa memfokuskan mata pada apa yang belum kita punya. Seneca, filsuf Stoik lain, bilang gini, kemiskinan bukanlah memiliki sedikit, tetapi menginginkan lebih banyak. Coba, lo lihat sekeliling lo sekarang. Lo punya gadget buat nonton ini, akses internet, atap di atas kepala, mungkin baru aja makan. Itu aja udah lebih baik dari jutaan orang di luar sana. Stoikis mengajak kita untuk rutin praktek negative visualization. Bayangin hal-hal yang lo punya sekarang. Kesehatan, teman, keluarga, pekerjaan hilang. Dengar-dengar serem kan? Memang. Tapi efeknya apa? Begitu lo bayangin dan lo buka mata lagi, lo akan lihat semua hal tadi dengan sudut pandang yang baru.
Rasanya bersyukur. Lo nggak akan lagi nganggep napas yang lancar itu hal biasa, atau punya teman yang bisa diajak chat tengah malam itu sebagai sesuatu yang given. Ketika lo sadar bahwa segala sesuatu bisa hilang dalam sekejap, lo akan lebih menghargai keberadaannya sekarang. Inilah sumber hati yang cukup itu. Jadi, bahagia tanpa harus memiliki segalanya tuh bukan tentang jadi pasrah atau nggak punya ambisi. Bukan. Ini tentang fokus pada perjalanannya, bukan cuma hasil akhirnya. Ini tentang mengubah hubungan lo dengan kenyataan, agar lo nggak gampang dibikin limbung sama ombak kehidupan. Ini tentang menyadari bahwa kebahagiaan itu adalah sebuah skill, sebuah latihan, bukan sesuatu yang bisa lo beli atau kumpulin. Lo tetap boleh punya goals, tetap boleh pengen kaya, pengen sukses, tapi jangan kaitkan kebahagiaan lo dengan pencapaian itu. Bahagialah dalam proses meraihnya, karena disitulah lo sebenarnya hidup. Hidup ini kayak laut, ada ombak besar, ada angin kencang, atau hal-hal yang gak bisa kita kendalikan. Tapi stoikisme ngajarin kita untuk fokus membangun perahu yang kuat dari dalam, perahu yang namanya mental dan karakter kita. Gue cuma mau ngajak lo untuk coba satu hal kecil hari ini. Sebelum tidur, coba tulis 1 atau 2 hal yang lo syukuri hari ini. Bisa hal yang sederhana banget. Tadi pagi sinar mataharinya enak, atau makan siang tadi enak. Atau kalau lo lagi ada masalah, coba tanya diri lo sendiri. Apa bagian dari masalah ini yang bisa gue kendaliin? Apa yang bisa gue lakuin? Lepasin yang lain. Coba aja dulu, lihat apa yang terjadi. Kalau lo nemuin insight menarik atau cuma pengen cerita, share aja di kolom komentar di bawah ini. Obrolan kita nggak harus berhenti di sini. Dan kalau lo rasa video ini bermanfaat, bantu Logika Tenang untuk tumbuh dengan cara share ke teman-teman lo yang mungkin butuh dosis ketenangan yang sama. Terima kasih udah nyempetin napak sejenak di sini di tengah dunia yang berisik. Gue dari Logika Tenang. Ingat, yang paling berharga dalam hidup itu seringkali bukan yang bisa kita miliki, tapi yang bisa kita rasakan. Stay calm and I'll talk to you in the next one.